Assalamualaikum. Kita akan membahas tentang pernikahan. Dan pernikahan yang akan kita bahas kali ini adalah Pernikahan terburuk. Pernikahan terburuk adalah seorang lelaki memilih semata jasad dan rupa, dan wanitanya memilihnya karena semata harta. Bahagia sesaat namun keberkahan sulit didapat. Sungguh, tak ada yang salah dengan jelitanya rupa dan menggunungnya harta. Namun meninggalkan faktor agama, ilmu agama dan akhlak adalah awal penderitaan. Sebab agama, akhlak dan amal soleh adalah bekal mengarungi dunia dengan berbagai ujiannya dalam perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah. Di antara rumah tangga yang dicintai Allah Jalla Jalaluhu adalah rumah yang terpondasikan di atas ilmu syar'i. Para penghuninya saling memberikan nasihat dan wejangan agar konsisten dan sabar menjalani lika-liku kehidupan. Di rumah tersebut, tersembur wangi-wangi keberkahan dan kebaikan. Ibadah-ibadah terlaksana dengan baik. Rumah yang hampa ilmu syari akan menjadi sarang keburukan secara perlahan sebab kebodohan adalah wasilah empuk bagi syaitan untuk menghancurkan sebuah rumah tangga. Terlebih jika para penghuninya terjebak dalam kesyirikan, berjimat, menjadikan jin sebagai penjaga rumah, dan lainnya, maka bertambah runyamlah permasalahan yang ada. Penyakit, kecewa, tangisan, ratapan, amarah, ketidakharmonisan, malas beribadah, perceraian, dan lainnya akan siap menjamur. Dan pada akhirnya syaitan akan menghembuskan keputusasaan tentang kehidupan dan rahmat Allah. Bagi yang belum menikah, walaupun tak tahu kapan dan di mana hati akan berlabuh dalam bingkai pernikahan, tak ada jalan dan jalur lain kecuali mempersiapkan pernikahan dengan cara meneguk ilmu syari sebisa mungkin dan memaksa jiwa untuk duduk di majelis ilmu sehingga ilmu akan menjadi bekal utama dalam menguatkan iman dan ketakwaannya di kemudian hari. Ilmu dan kedekatan kepada Allah adalah benteng dahsyat dalam menghalau serangan syaitan, baik serangan tersebut berupa bisikan untuk bermaksiat, menjauhi agama Allah, menghancurkan rumah tangga sendiri maupun serangan berupa sihir. Pula, ilmu syari dan kualitas ibadah yang terpondasikan di atas ilmu akan menyinari, menguatkan dan menjernihkan hati masing-masing pasangan sehingga ikatan cinta keduanya semakin erat dan terpadu di bawah cinta keduanya kepada Allah. Di suatu pagi, tahun lalu, kami membuka tafsir salah seorang ulama kontemporer tentang penjelasan ayat 238-240 dari surat Al-Baqarah. Peliharalah semua salatmu, dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu, dengan khusyuk. 238. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, salatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. 239. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu, diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 240, ayat 238 dan 239 berbicara tentang kewajiban penjagaan salat, sementara ayat 240 berbicara tentang rumah tangga, yaitu salah satu kewajiban seseorang yang akan meninggal untuk menulis wasiat kepada istri-istrinya. Sebuah ayat tentang salat kemudian diikuti dengan ayat yang berbicara tentang rumah tangga. Ini menunjukkan dan memberi isyarat. Berikan saran. Terima kasih.